pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi bersama podcast kesayangan kalian semua, yaitu NAB, Noval and Baat. Di sini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia. Pendidikan juga yang akan membawa kita ke peradaban yang lebih baik lagi. Baiklah, sebelum kita lebih lanjut membahas apa sih yang dimaksud dengan pendidikan, marilah kita sambut tamu undangan atau bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Kak Angelina Jacqueline Waluko. Halo Kak, gimana kabarnya? Ya, halo Kak Nova, halo Kak Maan. Kalian sendiri gimana kabarnya? Kalau saya baik. Kalau saya sih selalu baik Kak, dimanapun saya. Baik juga saya hari ini, dan untuk seterusnya semoga selalu Amin. baik. Kita selalu amin. Nah, kita langsung aja nih Kak masuk ke pembahasan. Iya. Kira-kira apa sih Kak yang dimaksud dengan pendidikan itu Kak? Pendidikan itu kalau bagi aku sendiri ya, menurut aku itu tuh adalah sesuatu hal yang wajib buat kita semua masyarakat. Pasti harus memiliki pendidikan, harus maksudnya harus menerima pendidikan, karena pendidikan itu adalah proses dimana kita bisa mendewasakan perilaku, terus kita juga bisa belajar norma-norma sosial agar nantinya kita bisa bersosialisasi dalam masyarakat. Dan melalui pendidikan sendiri kita bisa mendevelopment skill kita. Jadi banyak hal dan manfaat yang kita dapatkan dari pendidikan, makanya dari itu wajib. Makanya pemerintah aja mencanangkan program 12 tahun wajib belajar. Ya, benar banget sih Kak, karena pendidikan itu, karena tanpa adanya pendidikan kita nggak bakal bisa berteman sama orang-orang yang lebih jauh gitu Kak. Iya, karena kan kita satu sekolah tuh. Bersosialisasi. Kakak sendiri dari mana sih asalnya? Kalau aku sendiri dari Manado ya. Dari Manado? Iya. Gara-gara kita sekolah, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang lebih jauh gitu Kak. Iya, benar. Contohnya seperti kayak Angelin ini dari Manado yang sangat jauh datang ke Banjarmasin. Iya. Gak jauh juga, kalau naik pesawat mah cepet sampai. Mahal kan? Mahal tiketnya kan itu, mahal. Iya sih. Dan juga jaraknya nggak dekat itu. Emang. Nah Kak, karena kan definisi pendidikan ini udah Kak, kita masuk ke pembahasan lebih lanjut Kak mengenai pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi itu udah tahu nggak sih Kak apa? Pendidikan inklusi itu adalah pendidikan yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus, ya nggak? Iya bener banget tuh Kak. Terus kira-kira apakah ada perbedaan antara pendidikan inklusi biasa dengan sekolah luar biasa? Udah pernah dengar kan Kak SLB itu Kak? Ya, pernah. Kalau untuk sekolah inklusi nih ya, kalau sekolah inklusi itu kalau nggak salah itu mereka menggabungkan, dalam maksud mereka nggak mengkotak-kotakan di mana anak yang pada umumnya, peserta didik yang pada umumnya dengan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi mereka kayak digabung dalam satu sekolah agar mereka yang berkebutuhan khusus ini bisa berbaur dan bisa lebih baik lagi nanti untuk kehidupan sosial. Terus kalau untuk SLB, sekolah luar biasa, itu mereka khusus, memang sekolahnya khusus buat mereka yang berkebutuhan khusus. Isinya memang anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi pendidikan inklusi itu adalah penggabungan antara siswa yang berkebutuhan khusus dengan yang normal seperti pada umumnya ya. Ya, yang pada umumnya. Jadi pendidikan inklusi itu sudah berapa banyak sih sebenarnya yang ada di Indonesia ini? Menurut data ya yang saya baca, itu sekolah yang mencanangkan program inklusi itu sudah ada sekitar 99.467. Wah cukup banyak ya Kak? Banyak, ya banyak. Cuman kan kalau kita lihat nih Kak, sekolah pendidikan inklusi itu ada 99.000. Nah sedangkan kalau kita bandingkan dengan sekolah umum itu berbeda jauh nggak sih Kak? Atau kan saya pernah baca berita tuh Kak, bahwa masih banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus namun masih tidak sekolah Kak. Padahal menurut data itu lumayan banyak kan sekolahnya Kak. Kira-kira apakah memang benar gitu Kak? Masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang masih belum sekolah Kak? Ya memang sangat disayangkan ya buat mereka yang berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan akomodasi pendidikan kayak yang lainnya. Ya benar. Sayang banget.
Tapi memang ada, pastinya ada. Terutama buat mereka kaum yang tidak berkecukupan. Ya, betul sekali. Ya. Berarti Kak, apakah sekolah atau pendidikan inklusi itu cenderung mahal gitu Kak? Atau memang digratiskan oleh pemerintah? Mungkin ada pemerintah yang memprogramkan gratis, yang mengakomodasi, tapi mungkin ada juga yang memang berbayar. Misalnya kan kayak swasta rata-rata berbayar kan. Jadi sejauh ini yang Kak Angelin tahu solusi dari pemerintah untuk sekolah inklusi apa yang menurut Kakak tahu? Maksudnya solusinya Solusinya. buat yang tidak, mendapatkan. Mendapatkan ya. Ya. Kalau solusi untuk yang tidak mendapatkan mungkin ya balik lagi ke pemerintahnya. Pemerintah harus bisa kayak mengakomodasi gitu. Tapi ya tergantung anggaran juga sih. Benar sih Kak. Emang agak susah gitu Kak Iya, untuk memang. mencakup seluruh anak berkebutuhan khusus. Kan Makanya. nggak sedikit gitu Kak. Iya, banyak Apalagi banget pastinya. cerita nih Kak sedikit Kak. Di SMP saya kan ada itu Kak anak berkebutuhan khusus. Itu pun cuma 2 orang di satu angkatan. Nah itu pun mereka kayak apa sih namanya terdiskriminasi gitu Kak. Dikucilkan ya, Iya, banyak itu, Kak. gitu. Sebenarnya sistem pembelajaran yang ideal untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu gimana sih Kak? Soalnya kan berdasarkan pengalaman saya sendiri ya Kak, itu kelihatannya nggak efektif gitu Kak. Nggak efektif. Oke. Kalau itu ya menurut saya sebenarnya ada baiknya kalau misalnya kan sekolah inklusi ini agar mereka bisa berbaur dengan anak-anak pada umumnya. Agar bisa mencapai hal tersebut, menurut saya di mana anak berkebutuhan khusus ini juga memiliki kebutuhan khusus yang tidak kita semua anak-anak pada umumnya bisa menerima kan, mungkin bisa dilakukan dengan program pisah ruangan menurut saya. Maksudnya pisah ruangan itu di sini pada waktu tertentu mereka bisa digabung dalam satu kelas anak-anak pada umumnya dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, tapi kan anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa tidak bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak pada umumnya. Nah, jadi waktu mereka tidak mengalami kesusahan dalam belajar tersebut, bisa dipindahkan ke ruangan lain, di mana di situ isinya anak-anak berkebutuhan khusus dan mereka lebih diajari lebih dalam lagi, kayak lebih dibantu agar bisa mendapatkan ilmu sama seperti mereka yang pada umumnya. Jadi Gitu. harus dipantau juga ya. Iya, makanya seperti itu. pada waktu tertentu bisa digabung, pada waktu tertentu bisa dipisah, begitu. Nah, Kak, untuk pendidikan inklusi sendiri, untuk jasa gurunya itu menurut Kakak bagaimana? Kan di Indonesia ini memang belum terlalu banyak kan guru-guru ABK di Indonesia ini. Jadi setahu Kakak itu guru ABK itu berapa banyak sih di Indonesia gitu? Kalau untuk banyaknya guru saya kurang tahu sih ya, tapi memang peran guru itu memang sangat besar dalam hal ini, dalam membantu mengajari anak-anak berkebutuhan khusus, karena di sini mereka harus memiliki keterampilan yang bagus. Keuletan ya Kak. Iya, keuletan pasti harus sabar pastinya untuk menghadapi mereka yang berkebutuhan khusus, karena mereka tidak cepat dalam menangkap sesuatu pastinya. Pelajaran. Iya, pasti ada halangan-halangan. Makanya itu tujuan dari sekolah inklusi itu sendiri, untuk meniadakan halangan-halangan dari mereka yang berkebutuhan khusus. Bicara mengenai soal gaji guru nih Kak, kan ada pastinya terdapat kesenjangan perbedaan gitu Kak, antara gaji guru biasanya yang umum lah gitu Kak, dengan gaji seorang guru yang mendidik anak berkebutuhan khusus. Apakah terdapat kesenjangan yang sangat jauh gitu Kak, atau memang disamaratakan Kak? Mungkin pastinya untuk yang guru yang mengajar untuk yang mereka berkebutuhan khusus itu lebih dinaikkan ya, agar soalnya kan tanggung jawabnya lebih besar dan juga memerlukan keterampilan yang lebih ya, mungkin pastinya harusnya lebih tinggi ya daripada yang biasanya. Ya emang gitu sih Kak, cuman kan saya pengennya nih berdasarkan data, apakah Kakak pernah dengar gitu Kak, bahwa gaji guru atau guru ABK itu masih kurang diperhatikan, apakah benar Kak gitu? Mungkin untuk beberapa masih kurang diperhatikan karena
entah di daerahnya masih belum terjangkau bantuan dari pemerintahannya, atau mungkin ya itu sih kurang lebih begitu masalahnya. Untuk guru lagi nih, mengenai kendala yang berarti untuk guru saat mengajar itu apa sih menurut kakak? Kendala saat guru belajar, karena mereka menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, pastinya kan kebutuhan khusus itu macam-macam ya. Ada yang tunagrahita, tunanetra, dan masih banyak lagi gitu ya kan. Jadi yang pastinya guru itu kesulitannya mungkin di bagian menghadapi mereka yang memiliki keberagaman. Harus sabar ya? Ya harus sabar, balik lagi ke situ harus sabar. Ini Kak, ada muncul pertanyaan nih Kak, tiba-tiba nih Kak. Kan pendidikan inklusi itu menggabungkan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya kan Kak. Nah, apakah anak berkebutuhan khusus itu memiliki kriteria tertentu, misalkan anak tersebut kurang bisa mendengar gitu Kak, atau memang disamaratakan aja anak berkebutuhan khususnya? Nah makanya itu tadi ada yang namanya beda ruangan gitu. Di situ mereka diajarkan kayak bukan bermaksud mengkotak-kotakan sih ya, tapi kan memang ada perbedaannya. Jadi dijadwalkan gitu, jadwal masuknya gimana gitu. Baru nanti digabung menjadi satu dengan mereka yang tidak berkebutuhan, mereka yang pada umumnya gitu. Berarti memang ya Kak, jasa guru itu sangat besar sekali dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Apalagi kalau anak berkebutuhan tersebut nggak bisa mendengar apa yang dijelaskan, berarti kan harus lebih ekstra gitu Kak, menggunakan aba-aba tangan gitu Kak. Ini Kak, sebelum kita menutup podcast hari ini, ada nggak sih Kak pesan atau kesan kepada para penonton atau para kawan-kawan di rumah ini yang sedang mendengarkan podcast kita? Apa yang ingin Kakak harapkan ke depannya dalam pendidikan inklusi kan? Untuk pendidikan inklusi ini saya memiliki banyak harapan, terutama untuk mereka yang kita yang pada umumnya diharapkan untuk tidak mendiskriminasi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, karena mereka itu sebenarnya sama aja kayak kita, mereka sama-sama manusia, cuman mereka lebih istimewa. Maka dari itu ada baiknya kita memahami dan tidak, bagaimana ya istilahnya, tidak mengucilkan mereka, karena ada baiknya kita lebih memperhatikan mereka dan membantu mereka agar mereka bisa berbaur dan bisa lebih bebas dalam lingkungan masyarakat, tidak kaku jadi pergerakannya dalam masyarakat gitu. Benar sekali itu kata Angelin. Sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu sama aja dengan kita kan, mereka cuman nggak bisa dengar atau apa gitu kekurangan, jadi mereka juga harus dihargai, jangan hanya memandang mereka sebelah mata. Demikian podcast dari kami, NIB Novel and